sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan wa salaman daimain wa mutalazimin ila yaumi yub'atsun. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Husseino dan yang saya hormati juga teman-teman yang sudah berkenan hadir dan ikut dalam acara webinar kita, sharing session, Rais Talk Show ya. Terjemahin Al-Quran nggak perlu kerepotan. Pertama dan yang paling utama tentu saja marilah kita memanjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat, karunia, ridho, inayah, hidayahnya kita bisa berkumpul walaupun secara virtual. Semoga tidak mengurangi esensi kebaikan dari apa yang kita lakukan ya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, beliau uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baik, mari kita buka acara pada sore hari yang cerah ini ya, di Jakarta cerah ini alhamdulillah ya. Semoga di tempat teman-teman juga cerah dengan membaca umul kita bersama wala hadhihi niyah wala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih teman semuanya. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah bisa ya, sebagaimana namanya ya, Ummul Quran gitu ya, atau Ummul Kitab sebagai pembuka ya. Semoga dengan bacaan surat tadi bisa terbuka ya ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Husseino, dan kita juga terbuka ini teman-teman untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bermanfaat bagi kehidupan kita di kemudian hari. Baik, berikutnya saya perkenalkan dulu pemateri kita yang insya Allah sangat luar biasa ini, yaitu Ustadz Ahmad Husseino ya. Beliau itu praktisi bahasa Arab, itu penemu metode terjemah Al-Quran, Al-Huda, dan metode 3-in-1. Jadi saat ini beliau itu konsen di bidang Al-Quran ya. Jadi memang sudah tidak diragukan lagi kepakaran beliau dalam menerjemahkan, lalu dalam hal mengajarkan bahasa Arab sesuai dengan teks-teks yang ada di dalam Al-Quran. Berikutnya saya persilakan kepada Ustadz Husseino barangkali memperkenalkan diri, lalu lanjut ke materi saja tidak apa-apa. Waktu dan tempat silahkan Ustadz Husseino. Hah? Oh, masih di mute, Pak. Ustadz. Eh, sebentar. Ini kok mati? Halo, Ustadz. Belum tanya, Ustadz. Halo? Kok belum ada ini, Tat? Belum ada suaranya. Belum ada suaranya, Tat. Itu speakernya barangkali. Udah. Mikrofonnya sepertinya, Tat. Udah ada belum? Belum ada, Tat. Belum ada suaranya ini. Mohon maaf, belum ada suaranya, Tat. Atau jaringannya antum yang bermasalah? Atau tidak menggunakan kabel, Tat, barangkali, Tat. Halo, Jangan menggunakan ini. halo.
Oh, ada, sudah ada. Ya udah, nggak usah pakai ini ya, headset ya. Oke, tidak apa-apa. Sudah jelas kok, Antum itu Oke, oke, suaranya. oke. Wah, dipersilakan langsung saja Ustaz, untuk menghemat waktu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Pada sore hari ini kita bisa berjumpa dalam program sharing session, uh, buku 60 hari bisa menerjemahkan Al-Quran sendiri, metode Al-Huda. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator Mas Imam Syafi'i selaku editor Rene Islam yang telah mengantarkan kita dalam program sharing session sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu sore hari ini untuk ikut sharing session. Mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu, bisa mendapatkan manfaat dari program sharing session sore hari ini. Nah, bersama kami atau saya sebagai pembicara, Ustadz Ahmad Huseno, selaku praktisi dan pencetus metode terjemah Al-Quran, metode Al-Huda, sekaligus juga metode 3-in-1. Namun kali ini, sore hari ini, yang akan kita bahas tentang metode Al-Huda. Nah, sore hari ini kita sharing session buku 60 hari bisa menerjemahkan Al-Quran sendiri yang kami namai metode Al-Huda. Hari ini Kamis 29 Mei 2025. Sebenarnya buku kami 60 hari bisa menerjemahkan Al-Quran sendiri metode Al-Huda ini sudah terbit dari tahun 2013. Artinya udah 12 tahun ya. Dan Alhamdulillah sudah masuk cetakan ke-11, udah 30.000 lebih yang dicetak, karena setiap terbitan itu kurang lebih 3.000 eksemplar. Alhamdulillah buku ini yang kami tulis mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat, baik yang dipakai untuk belajar maupun dipakai juga untuk ngajar. Alhamdulillah. Nah, tema sharing sore hari ini, terjemahin Al-Quran gak perlu kerepotan. Memang menerjemahkan Al-Quran itu seringkali mendapatkan semacam halangan atau tantangan karena Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Nah, sehingga kita sebagai orang Indonesia kadang kesulitan untuk menerjemahkan Al-Quran karena bukan bahasa kita. Tapi insya Allah dengan metode Al-Huda yang kami buat, perlahan sedikit-sedikit, insya Allah pada akhirnya teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa menerjemahkan Al-Quran. Nah, sebelum kita betul-betul memasuki
materi tentang 60 yang perlu kita ketahui, bahkan kita sadari bahwa mempelajari bahasa Arab itu tujuannya kita untuk memahami Al-Quran. Dalam proses kita uh, pelajari Al-Quran, sekaligus juga nanti memahami Al-Quran. Nah, berbeda kalau kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, dibanding kita belajar bahasa-bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa-bahasa lainnya. Nah, kalau kita mempelajari bahasa Arab tujuannya untuk memahami Al-Quran, maka ada keutamaan. Keutamaan kita mempelajari bahasa Arab tujuannya untuk memahami Al-Quran, maka ada keutamaannya. Seperti hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini hadis yang diriwayatkan Tirmizi. Jadi ada kekhususan, ada kespesialan kita mempelajari bahasa Arab untuk memahami Quran. Nah, tentu mempelajari Al-Quran selain membaca, artinya mempelajari bacaannya, juga mempelajari bahasanya sekaligus kandungannya. Insya Allah dengan kita niatkan untuk mempelajari Al-Quran melalui bahasa Arab, maka kita akan menjadi sebaik-baik manusia di antara kita. Seperti yang Nabi sabdakan. Nah, pembahasannya kali ini, yang pertama, pentingnya memahami arti dari Al-Quran. Kenapa kok kita mesti memahami Quran? Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab, maksudnya Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsirnya, isi Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Isinya Quran itu sendiri benar dari Allah, isinya mengandung kebenaran, tidak perlu diragukan lagi. Nah, Allah turunkan Quran itu berfungsi sebagai petunjuk yang mengarahkan, yang membimbing ke jalan yang benar, tapi bagi orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Nah, penurunan Al-Quran merupakan jawaban dari permintaan hamba kepada Allah untuk ditunjuki jalan yang lurus di dalam surat Al-Fatihah. Jadi ada kaitan antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Di ayat yang ke-6 surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita sebagai hamba minta kepada Allah supaya Allah tunjuki kita ke jalan yang lurus. Nah, Allah kabulkan permintaan kita melalui penurunan Al-Quran. Nah, Allah turunkan Al-Quran jadi jawaban dari permintaan kita sebagai hamba dengan meminta jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu hanya bisa diketahui atau hanya bisa kita ketahui melalui Al-Quran. Jadi, Al-Quran Allah turunkan berfungsi sebagai petunjuk bagi kita, supaya jalan kita lurus, jalan kita benar, sehingga kita selamat dunia dan akhirat.
Al-Baqarah di atas, kita bisa memahami bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu tidak cukup hanya dibaca. Walaupun membacanya, kita baca nih, sudah berpahala. Satu huruf, satu 10 kebaikan. Alif Lam Mim, 30 kebaikan. 30 kebaikan, sudah berpahala. Kita baca aja udah berpahala. Udah mendatangkan kebaikan. Tetapi jika hanya dibaca, maka tidak mencapai tujuan utama diturunkan, yakni menjadi petunjuk Al-Quran itu. Karena kalau kita baca aja nggak ngerti gimana Al-Quran jadi petunjuk, apa yang menjadi aturan, perintah, larangan, bimbingan, kita nggak tahu. Oleh karena itu kita mesti mempelajari dan memahami arti dan kandungannya supaya bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Nah, jadi inilah yang harusnya menjadi dasar bagi kita mempelajari Al-Quran, supaya Al-Quran itu menjadi petunjuk, bimbingan, pembimbing dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu apa yang mesti kita kerjakan, kita tahu apa yang mesti kita hindari, sehingga kita selamat dunia dan akhirat sampai nanti di akhirat Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin. Pembahasan yang kedua, apakah menerjemahkan Al-Quran itu rumit, susah? Nah, ini yang seringkali menjadi momok ya dalam menerjemahkan Al-Quran. Karena Quran pakai bahasa Arab. Seperti tadi yang saya singgung ya. Nah, penjelasannya, mempelajari bahasa Arab untuk mengetahui arti kata maupun memahami kalimat dalam Al-Quran memang tidak mudah. Kenapa? Karena adanya kompleksitas tata bahasanya. Memang saya sendiri akui bahwa tata bahasa Arab itu kompleks. Artinya eh, ya tidak sederhana. Jangankan tata bahasa, artinya teori-teori bahasa. Satu kata pun itu kadang artinya nggak cuma satu. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh kata lain. Dan itu banyak contohnya. Jadi dari segi arti aja, bahasa Arab itu yang ada di dalam, yang dipakai di dalam Al-Quran, satu kata itu artinya bisa bermacam-macam tergantung konteks kalimatnya, tergantung ketemu kata apa atau didahului kata apa. Itu baru dari segi arti. Belum lagi penggunaan kata dalam kalimat, pengaruh kata dalam kalimat. Jadi sebenarnya memang untuk mengetahui arti, memahami kalimat dalam Al-Quran memang tidak mudah karena ada kompleksitas tata bahasanya. Nah, dari pengalaman saya ngajar udah 20 22 tahun ngajar seperti itu. Nah, oleh karena itu, metode Al-Huda ini yang kami buat hadir menawarkan kemudahan dalam mempelajari tata bahasa Arab karena sederhana dalam mempelajari setiap teori dan sistematis atau bertahap dan saling berkaitan antara satu teori dengan teori lainnya. Kenapa kami bilang uh, menawarkan kemudahan? Karena teori-teori yang saya kenalkan, saya ajarkan di setiap pembelajaran, saya bikin sederhana, sedikit, ringkas. Gitu. Jadi, insya Allah mudah untuk dipahami. Nah, tetapi teori-teori itu saya imbangi dengan materi latihan. Jadi, teori yang dipelajari itu ketika dipraktikkan dalam latihan, insya Allah jadi paham, jadi ingat, bahkan jadi hafal. Dan tiap-tiap teori itu, sekali lagi, saya buat sederhana atau uh, simple ya. Kalau dibandingkan dengan buku-buku bahasa Arab lainnya yang mempelajari tata bahasa, kadang-kadang mengenalkan suatu
teori atau tata bahasa itu sangat banyak pointers-pointersnya. Nah, kalau saya bikin seminimal mungkin, sesederhana mungkin. Nanti kalau ada tambahan keterangan, biasanya saya kenalkan di sesi-sesi berikutnya. Dan antara satu teori yang ada di dalam buku yang saya buat, antara satu teori dengan teori lainnya itu saling berkesinambungan, berkaitan. Dan mempelajarinya itu ya sekali lagi bertahap. Jadi itulah saya sebut dengan sistematis. Artinya antara satu teori dengan teori lainnya saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, dalam menerjemahkan Al-Quran atau memahami kandungan Al-Quran, apakah harus ahli bahasa Arab dulu? Gitu. Kadang-kadang orang mengalami ketakutan kalau nggak ahli bahasa Arab, jangan-jangan nanti salah dalam menerjemahkan, salah dalam memahami kalimat atau kandungan Al-Quran. Mitos yang kedua, takut salah tafsir. Memang eh, Al-Quran itu butuh penafsiran. Tidak hanya tahu arti, tahu kalimat, tapi juga memahami makna atau tafsir dari ayat-ayat yang ada. Nah, asalkan niatan kita dalam mempelajari Al-Quran itu untuk mencari kebenaran, bukan untuk menyesatkan. Nah, insya Allah kita akan menemukan makna atau mendapatkan makna yang ya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Apalagi banyak buku-buku tafsir yang bisa menjadi referensi. Nah, jadi penjelasannya begini. Menerjemahkan Al-Quran tidak harus menunggu sampai menjadi ahli bahasa Arab terlebih dahulu. Tetapi bisa dilakukan sedikit demi sedikit atau bertahap. Sehingga lama-kelamaan menjadi terampil. Jadi dikit-dikit belajar arti kata, kemudian rangkaian kata, nanti menjadi kalimat, tata bahasanya sedikit-sedikit. Lama-lama menjadi satu kesatuan yang utuh. Kita bisa menerjemahkan Al-Quran. Nah, sementara untuk menafsirkan memang harus didukung dengan membaca berbagai referensi buku-buku tafsir, karya ulama terdahulu supaya terarah dalam menafsirkan. Nggak asal kita tafsirin sesuai dengan pemikiran kita gitu. Tapi kita baca juga referensi buku-buku tafsir yang sudah ada. Sehingga apa yang kita pahami itu dari arti kata maupun kalimat, nah tidak salah dalam memahami maksud ayat ketika kita membaca tafsirnya. Tetapi uh, kita memahami tafsir dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tentu sangat erat kaitannya dengan kita tahu arti kata, kalimatnya, baru kita ke tafsir gitu. Sehingga uh, utuh pemahaman kita terhadap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kali ini kita membahas penjelasan tentang metode terjemah Al-Huda yang kami buat. Apa sih isinya? Yang saya bilang tadi menawarkan kemudahan, sistematis gitu ya. Nah, secara umum metode Al-Huda yang kami buat itu mempelajari tata bahasa. Nah, tata bahasa ini sebagai alat untuk mempelajari Al-Quran. Di kunci yang saya ajarin untuk mempelajari Al-Quran. Nah, tata bahasa yang menjadi alat untuk mempelajari Al-Quran dalam metode Al-Huda ini, yang dipelajari adalah sorof dan nahwu. Nah, mungkin teman-teman, Bapak Ibu, pernah atau bahkan mungkin udah sering dengar istilah sorof dan nahwu.
Apa sih bedanya antara sorob dan nahwu? Nah, sorob itu mempelajari bentuk kata dan perubahannya. Jadi dalam bahasa Arab, bahkan bahasa-bahasa lain juga ya, dasar mempelajari bahasa itu adalah kata. Nah, kata itu ada bentuk-bentuk atau jenis-jenisnya. Dan kata itu ada yang baku, tetap, tapi ada juga yang mengalami perubahan. Nah, sorof ini mempelajari bentuk kata dan perubahannya dari satu bentuk ke bentuk-bentuk lainnya. Uniknya dalam bahasa Arab, itu dari satu kata, itu bisa berubah menjadi banyak kata. Istilahnya derivasinya, turunannya, itu menjadi banyak kata. Misalnya dari satu bentuk kata kerja, bentuk lampau, menjadi bentuk sedang, menjadi bentuk perintah. Kata kerja pun tidak hanya berubah dari satu bentuk kata kerja ke bentuk kata kerja lainnya, tapi dari satu pelaku ke pelaku lainnya perubahannya. Pelaku dalam bahasa Arab untuk kata kerja itu ada 14. Nah, bentuk lampau ada 14 pelaku, bentuk sedang ada 14 pelaku, bentuk perintah ada 6 pelaku. Belum lagi kalau kata kerja itu ada kata dasarnya, kemudian ada kata yang sudah ada imbuhan, ada imbuhannya satu, ada yang dua, ada yang tiga. Itu baru dari satu kata kerja ke bentuk kata kerja lainnya, baik berdasarkan pelaku maupun berdasarkan bentuk kata kerja itu sendiri. Yang saya katakan tadi bentuk lampau, bentuk sedang, dan bentuk perintah. Nah, kemudian tidak hanya itu, artinya perubahan kata dalam bahasa Arab tidak hanya dari satu kata kerja ke kata kerja lainnya, tapi juga menjadi dari kata kerja menjadi kata benda, dan bentuk atau jenis kata benda yang dibentuk dari kata kerja itu juga bermacam-macam. Tidak hanya kata kerja yang bentuk dasar diubah menjadi kata benda, tapi juga dari kata kerja yang sudah ada imbuhan bisa dibentuk menjadi kata benda. Jadi begitulah pelajaran uh, sorop, artinya mempelajari bentuk kata dan perubahannya. Tapi teman-teman kalau mempelajari tata bahasa-bahasa Arab melalui buku metode Al-Huda yang saya bikin, insya Allah belajarnya itu bertahap sedikit-sedikit sampai nanti memahami bentuk-bentuk kata dan juga perubahan-perubahannya dari satu bentuk kata ke bentuk kata lainnya. Itu namanya pelajaran sorong. Kalau nahwu mempelajari kalimat. Nah, mempelajari kalimat itu artinya kata ketika dia dirangkai itu menjadi sebuah kalimat. Nah, ah, meliputi tetap atau berubah bentuk akhir suatu kata. Jadi, apakah kata itu dia tetap atau berubah bentuk akhirnya berdasarkan uh, kedudukannya atau posisinya dalam kalimat atau adanya pengaruh kata yang lain terhadap kata tersebut, apakah dia tetap, apakah dia berubah, itu pelajaran nahwu gitu. Jadi kalau sorok belajar kata, kalau nahwu itu mempelajari kalimat. Jadi nahwu itu lanjutan dari pelajaran sorf. Nah, itu secara umum seperti itu gambarannya. Nah, cara pembelajarannya metode Al-Huda ini itu bisa privat, baik satu atau dua orang. Jadi yang belajar biasanya kadang satu atau dua orang bisa, tapi bisa juga grup antara 10 sampai 15 orang bisa juga. Jadi tergantung request. Ada yang mau privat, satu atau dua orang, ada juga yang grup.
10 sampai 15 orang. Nah, tergantung uh, selera dari peserta yang mau belajar. Ya, kalau maunya sendiri belajar atau berdua biar lebih intens, itu bisa bisa juga grup. Kadang-kadang orang juga sukanya kan belajar ada yang rame-rame, jadi semangat, saling memotivasi. Nah, jadi bisa privat, bisa juga grup belajarnya. Nah, waktu belajarnya setiap sesi itu eh, cepat atau intensif. Artinya eh, belajar metode Al-Huda ini itu cepat atau intensif karena mempelajari teori-teorinya gitu. Dibanding misalnya metode 3 in 1 yang saya buat itu belajar pelan-pelan sekali. Arti tata bahasanya pelan sekali. Tapi kalau metode Al-Huda ini lebih cepat karena tiap pertemuan itu mempelajari satu teori tiap pertemuan, nambah 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 begitu. Jadi 60 hari eh, dalam satu buku itu insya Allah bisa punya modal untuk menerjemahkan Al-Quran. Nah, durasi setiap pelajaran itu 60 menit, jadi kurang lebih 1 jam. Nah, materi Al-Huda atau kandungan dari buku metode Al-Huda ini terdiri dari 60 pelajaran. Ya, 60 pelajaran. Nah, 60 pelajaran ini saya bagi dua. Pelajaran 1 sampai 20 mempelajari sorof seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi fokus materi 1 sampai 20 itu mempelajari kata, bentuk-bentuknya, dan juga perubahan-perubahannya. Sedangkan pelajaran 21 sampai 60 mempelajari nahu atau kalimat. Gitu. Tapi jujur kami sampaikan bahwa buku metode Al-Huda jilid 1 ini untuk dasar-dasar pemula gitu ya, bagi pemula yang mempelajari bahasa Arab. Jadi insya Allah bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab pun bisa gitu. Uh, tapi belum sampai ke ahli gitu, karena butuh waktu lagi di buku berikutnya lanjutannya untuk lebih mendetail atau mendalam. Tapi paling tidak 60 pelajaran dalam satu buku ini membuka wawasan atau uh, punya gambaran yang uh, mulai jelas tentang peta tata bahasa-bahasa Arab gitu. Karena mempelajari bahasa Arab itu sering saya sampaikan itu ibaratnya menguraikan benang yang kusut gitu. Jadi saya bilang tadi karena tata bahasa-bahasa Arab ini kompleks, banyak sekali teori-teorinya. Jadi kalau nggak tahu cara menguraikannya, tarik sini, tarik sana, ibarat benang, bukan terurai malah tambah kusut. Tapi kalau pelan-pelan diuraikan, lama-lama insya Allah terurai. Begitu. Nah, sekarang kita coba praktik terjemahan. Nah, nanti teman-teman bisa tanya ya, eh, nanti di sesi tanya jawab. Kita ambil contoh penggalan surah Al-Baqarah ayat 7. Jadi nggak satu ayat, tapi penggalannya. Karena ini untuk contoh ya. Nah, bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, sekarang kita praktik mengartikan. Pertama, khotama. Ini namanya satu kata nih. Artinya dia menutup. Nah, uniknya dalam bahasa Arab, itu dalam satu kata sudah mengandung pelaku. Kalau bahasa Indonesia, antara pekerjaan sama pelaku itu dua kata berbeda. Nah, jadi khotama ini artinya dia menutup. Nah, tapi kita bisa ketahui siapa pelaku dari kata tersebut atau kata kerja tersebut itu dari ciri yang ada pada kata tersebut. Seperti khotama,
dia menutupnya, yang menunjukkan dia pelakunya itu harokat fathah di akhir, di huruf mim. Jadi ciri pelaku pada satu kata itu ada yang berupa baris atau harokat seperti fathah, ada juga berupa huruf. Ya. Nanti kalau kita ketemu, saya kenalkan. Nah, jadi khotama ini satu kata dia menutup. Kemudian kata yang kedua, Allahu artinya Allah. Satu kata. Kemudian ala artinya atas. Satu kata. Kemudian kulubi artinya hati-hati. Kalau tadi kita perhatikan, kulubihim itu nyambung sama him tulisannya. Tapi itu sebenarnya sudah dua kata. Jadi kulubinya satu kata hati-hati, kemudian himnya artinya mereka. Hmm, Nanti saya perbaiki. Jadi himnya mereka. Kemudian wanya dan. Nah, uniknya juga dalam bahasa Arab, satu huruf seperti wa itu sudah bisa menjadi satu kata ketika satu huruf itu ada harokat. Misalnya wa ini harokatnya fathah. Sudah bisa menjadi satu kata karena ada arti, yaitu dan. Kemudian ala seperti tadi artinya atas. Nah, sam'ihim seperti kulubihim tadi tulisannya nyambung, tapi itu sudah dua kata. Sam'i artinya pendengaran, lalu him artinya mereka. Jadi dalam bahasa Arab juga yang dipakai di dalam Al-Quran, tulisan satu kata dengan kata yang lain memang ada yang terpisah seperti hanya bahasa Indonesia. Tapi ada juga satu kata dengan kata yang lain tulisannya bersambung seperti tadi ulubihim yang barusan samaihim tulisannya nyambung. Kalau bahasa Indonesia satu kata dengan kata yang lain terpisah. Nah, maka dasar-dasar kita untuk memahami kandungan Quran kita mempelajari kata per kata supaya kita tahu arti masing-masing kata kemudian nanti kalimat. Nah, kalau digabung khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Artinya Allah menutup hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Tadi ngartiin satu-satu, ini ngartiin rangkaian kata menjadi sebuah kalimat. Tadi pelajaran sorofnya, belajar kata, ketika dirangkai menjadi kalimat itu pelajaran nahwunya. Nah, sekarang ya arti penggalan ayat secara keseluruhan tadi, Allah telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Nah, sekarang kita praktek sorof dari penggalan surah Al-Baqarah ayat 7 tadi. Kalau tadi kan baru segi arti aja ya kita bahas. Sekarang segi sorofnya. Pertama khotama. Khotama itu termasuk fiil namanya. Jenis katanya adalah fiil. Fiil itu artinya kata kerja. Nah, kenapa kata khotama disebut fiil kata kerja? Karena ada ciri pelaku, yaitu fathah di akhir. Jadi saya katakan tadi, uniknya bahasa Arab ada kata yang sudah mengandung pelaku pada kata tersebut. Seperti khotama, ciri pelakunya fathah di akhir, ciri dia tadi. Maka kata yang mengandung ciri pelaku itu disebut fiil. Nah, kemudian tidak hanya fiil, kata kerja, penjelasan kata khotama, juga disebut fiil madi, kata kerja bentuk lampau. Kenapa disebut kata kerja bentuk lampau? Karena ciri pelakunya di akhir kata atau di belakang. Maka tadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa lihat dari segi arti, bisa diartikan telah mengunci atau telah menutup. Kenapa kok pakai ditambah telah artinya? Karena ini fiil madi, kata kerja bentuk lampau. Nah, bahkan kalau kita mempelajari lebih lanjut, khotama ini di buku Al-Huda saya bahas juga. Hurufnya ini ada tiga.
kha, ta, mim. Nah, kalau hurufnya ada 3, berarti fi'il madi ini namanya mujarrad. Artinya masih kata dasar. Jadi kalau hurufnya hanya 3 itu mujarrad. Tapi kalau lebih dari 3, misalnya 4, 5, 6, itu namanya mazid, sudah ditambahin. Itu yang saya bahas di buku Metode Al-Huda, pelajaran 1 sampai 20. Gitu. Terkait dengan kata. Kemudian Allah ini Allah ini isim, kata benda. Jadi jenis kata dalam bahasa Arab selain fiil, kata kerja, ada juga isim, kata benda. Nah, apa yang menjadi ciri isim atau kata benda Allah ini? Berawalan alif lam. Nah, dan Allah ini isim atau kata bendanya jenis mudzakkar atau jenis laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutoh di akhir. Seandainya ada tak marbutoh, isim itu maka termasuk mu'annas, jenis perempuan. Dan kata Allah ini selain isim mudzakkar juga mufrad atau tunggal, bukan musanna dua, bukan juga jamak banyak, tapi hanya satu. Itu disebut mufrad. Dan isim Allah ini jami. Artinya baku bukan kata bentukan. Jadi dia udah aslinya isim atau kata benda. Nah, di buku Al-Huda yang saya susun, kita mengenal nanti isim itu ada mustaq namanya, yang dibentuk dari fiil kata kerja. Seperti tadi saya sampaikan, fiil atau kata kerja itu tidak hanya bisa diubah atau berubah dari satu bentuk fiil kata kerja ke bentuk-bentuk fiil lainnya, tapi juga bisa menjadi isim kata benda. Nah, isim yang dibentuk dari fiil itulah disebut isim mustaq. Ada macam-macam bentuk atau jenisnya. Nah, kalau Allah ini dia nggak termasuk isim mustaq karena memang dia asli kata benda. Nah, kemudian ala yang tadi artinya atas itu termasuk harf kata depan. Jadi jenis kata dalam bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Quran ada 3. Ada isim kata benda seperti Allah tadi, ada fiil kata kerja seperti tadi khotama karena ada ciri pelaku, dan ada juga harf kata depan seperti ala. Nah, jadi ini namanya pelajaran sorof. Jadi kita belajar bentuk jenis-jenis kata, bentuk-bentuk kata, dan perubahan-perubahannya. Nah, itu contoh kita mempelajari sorof yang saya katakan tadi, saya bahas atau saya ajarkan di buku Metode Al-Huda pelajaran 1 sampai 20. Nah, sekarang kita praktik nahwu, kalimat. Penggalan surah Al-Baqarah ayat 7 tadi. Nah, kata yang dirangkai itu menjadi kalimat. Seperti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi setelah kita membahas um, bentuk-bentuk kata atau jenis-jenis kata, maka ketika kata dirangkai menjadi kalimat. Nah, kalimat seperti ini dalam bahasa Arab disebut jumlah. Kalimat itu jumlah. Nah, jumlah ada namanya jumlah fi'liyah atau kalimat fi'il. Kenapa ini disebut kalimat fi'il atau jumlah fi'liyah? Karena diawali oleh fi'il kata kerja, yaitu khotama. Tadi kita bahas bahwa khotama itu fi'il, namanya fi'il madi. Kata kerja bentuk lampau. Nah, meskipun ada juga jumlah itu ismiyah, kalimat isim. Kapan? Kalau kalimat itu diawali oleh isim. Misalnya ya, kalau dibalik Allahu khotama, maka jumlahnya ismiyah disebut karena diawali isim Allah, berawal alif lam, isim. Nah, jadi mempelajari nahwu itu mempelajari tentang kalimat. Ketika kalimatnya diawali oleh fiil, kata kerja seperti khotama, maka disebut jumlah fi'liyah karena diawali oleh fiil khotama. Nah, dan diikuti oleh fa'il, yaitu Allahu. Tadi saya katakan, khotama itu fiil mengandung pelaku atau fa'il atau subjek, yaitu
dia, cirinya fathah di akhir. Nah, tapi dengan catatan bahwa fa'il itu di dalam bahasa Arab atau Al-Quran, itu ada yang sudah nyatu pada fiilnya, pada kata kerjanya, tapi ada juga yang misah. Nah, seperti ayat 7 ini, penggalan ayat 7 ini, fa'il atau pelakunya itu misah, yaitu Allahu. Itu disebut zahir. Seandainya nggak ada kata Allah, maka fa'il atau pelakunya betul-betul dia atau huwa dalam bahasa Arab, cirinya fathah. Tapi ketika ada Allah, maka Allahnya yang menjadi fa'il. Nah, ketika Allah menjadi fa'il atau pelaku, maka secara arti dibalik secara arti kalimat. Jadi Allah telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Jadi seperti itu pelajaran kalimat. Nah, sekarang uniknya lagi dalam bahasa Arab itu ada mengi'rab namanya. Jadi ketika kita udah tahu bentuk kata atau jenis kata, apa fungsinya dalam kalimat, apa kedudukannya dalam kalimat, maka itu dijelaskan namanya mengi'rab. Nah, contoh mengi'rab misalnya khotama. Jadi tadi saya kenalkan khotama itu fi'lun madin, kata kerja bentuk lampau, past tense. Nah, fi'il madi, kata kerja bentuk lampau, itu mabni namanya. Artinya dia tetap bentuk akhirnya, nggak berubah. Apapun yang mempengaruhinya, kata sebelumnya misalnya, maka dia tetap pada bentuk semula. Alal fathati, nah tanda mabninya fathah di huruf mim. Jadi, fi'il madi atau kata kerja bentuk lampau dalam bahasa Arab, termasuk kata yang tetap bentuk akhirnya nggak berubah. Itu disebut mabni dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan yang kedua, Allahu disebut fa'ilun, subjek. Kenapa jadi subjek isim atau kata benda Allah? Karena dia didahului oleh fi'il tadi kata kerja, yaitu khotama. Maka ketika kedudukannya, posisinya sebagai fa'il atau subjek, maka marfu'un statusnya. Nah, kalau statusnya marfu, wa alamatu raf'ihi dhammatu. Nah, tanda rafa'nya dhammah. Jadi kenapa Allahu itu huruf akhirnya dibaca dhammah? Nggak sembarangan. Barisnya dhammah. Bisa saja Allaha, bisa saja Allahi, kata Allah itu. Tapi di sini dia Allahu karena dia sebagai fa'il atau subjek, statusnya marfu, tandanya dhammah. Kenapa dhammah? Ada alasan lagi. Li'annahu ismul mufradi. Karena dia kata tunggal, kata benda tunggal. Nah, jadi uniknya bahasa Arab itu satu kata itu eh, kita perlu jelasin eh, sehingga kita bisa tahu posisinya atau kedudukannya dalam kalimat dan apa fungsinya dalam kalimat tersebut. Nah, satu lagi contoh mengi'rab ala seperti tadi saya kenalkan ala itu termasuk harf kalau lengkapnya harfu jarin namanya harf jar. Nah, harf atau kata depan seperti tadi fi'il madi itu mabni, tetap bentukannya nggak berubah. Beda sama Allah tadi, dia isim yang bentukannya bisa berubah, bisa Allah, bisa Allah, bisa Allah. Nah, mabniun ala sukun. Tanda mabninya sukun di alif belakang itu. Ala sukun tapi nggak ditulis sukun di alifnya, tapi itu disebut sukun. Nah, kemudian untuk tafsir itu sebenarnya di buku satu metode Al-Huda ini saya belum bahas, tapi ini contoh aja bahwa tujuan dari pembelajaran terjemah Al-Quran tidak hanya tahu arti kata, kalimat, tapi juga memahami makna dari ayat. Nah, makna dari ayat yang tadi kita bahas artinya Allah telah mengunci hati-hati dan pendengaran mereka. Kenapa kok Allah kunci hati dan pendengaran mereka? Disebabkan kekafiran dan penolakan keras mereka setelah jelas kebenaran bagi mereka. Artinya apa? Ada orang-orang yang Allah kunci hatinya, pendengarannya, supaya tidak memahami, tidak mengerti, tidak mendengar peringatan, nasihat. Kenapa? Ya, karena mereka lebih memilih kekafiran dan juga mereka melakukan penolakan terhadap kebenaran yang disampaikan kepada mereka dari Allah melalui Rasulnya. Ya karena mereka menolak, mereka lebih memilih kafir, maka akhirnya Allah kunci hati dan pendengaran mereka. Nah itu seperti itu
tafsir ringkasnya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Nanti kita bisa lakukan sesi tanya jawab dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebih, ya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator, pembawa acara, Mas Safei ya. Silakan. Sebentar, Tat. Eh, Saya menggunakan earphone dulu. Oke. Baik, teman-teman semuanya, Masya Allah sekali pemaparan yang sangat luar biasa dari Ustadz Ahdi. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin masih bingung itu bisa disampaikan saja gitu ya di kolom komentar silahkan nanti aja barangkali ada yang bertanya. Baik, Maaf Kak, suaranya nggak ada Kak. Kayaknya jaringan Kak. Mas Safei, suaranya dengar nggak? cek sudah ada suaranya ya teman-teman. Iya, Udah Mas ada Safei ya. suaranya? Hmm? Udah ada suaranya ya Tat. Udah. Tadi nggak kedengar. Oke. Maaf maaf. Ini error mungkin earphone-nya. Oke. Hilang lagi suaranya. Kalau di saya ya, nggak tahu yang lain. Iya hilang suaranya Kak. Suaranya Pak Imam Syafi'i tidak ada. Oh, suara Mas Safei yang hilang. Oke, coba tes. Suara Ustaz ada, suara Ustaz. Suara Imam Syafi'i yang nggak ada. Coba coba. Oh, tafsir yang mana atau apa yang baik untuk pemula ya? Ya, apa yang nanya aja dulu ya, saya Mana? jawab ya. Hmm. Oh, mohon maaf, Tat. Ini saya berganti device. Sudah terdengar ya, Tat? Ya, kedengeran. Oke. Tadi saya menanyakan tentang anggapan atau persepsi di masyarakat yang berkeyakinan bahwa kita itu tidak boleh menerjemahkan Al-Quran sendiri. Ya. Takutnya nanti eh, salah pemahaman gitu ya. Lalu kita itu harus menerjemahkan ketika sudah memahami atau sudah mengerti bagaimana
kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Itu bagaimana kalau seperti itu pemahamannya, Tat? Mohon diluruskan gitu atau dijabarkan. Ya. Maaf, sekali lagi coba diulangi Mas Safi. Kayak terkait dengan anggapan dari masyarakat, Tat, bahwa kita Ya, tidak boleh menerjemahkan Al-Quran sendiri sebelum kita memahami bahasa Arab. Takutnya nanti ini pemahamannya bergeser atau menyesatkan karena kita tidak paham bahasa Arab gitu. Apakah memang mutlak kita harus menguasai penuh bahasa Arab baru boleh menerjemahkan atau bagaimana ini, Tat? oh gitu. Oke. Hmm. Tadi saya sampaikan bahwa eh, untuk menjadi ahli atau terampil dalam menerjemahkan atau memahami ayat itu memang tidak serta-merta ya. Artinya ada proses-proses yang dilalui atau yang dijalani. Misalnya mempelajari eh, artinya dulu dikit-dikit, perlahan-lahan gitu ya, mempelajari arti-artinya. Kemudian setelah mempelajari arti-artinya, semakin banyak nanti kosakata yang dikuasai, seperti hanya kita belajar bahasa-bahasa lain, semakin banyak kosakata yang dikuasai, nanti didukung dengan tata bahasa yang kita pelajari gitu. Nah, ketika kita sudah banyak menguasai arti kata, kemudian didukung dengan tata bahasa yang kita pelajari, insya Allah lama-lama kita menjadi terampil dan bahkan menjadi ahli dalam mengartikan kata maupun kalimat. Nah, sehingga dengan kita banyak perbendaharaan kosakata, lalu didukung dengan menguasai tata bahasanya dalam arti uh, mengetahui tata bahasa dari segi kalimatnya. Nah, insya Allah uh, kita punya gambaran gitu, arti suatu ayat misalnya. Nah, tinggal kita cross check ke tafsir yang sudah ditulis atau yang sudah disampaikan oleh ahli-ahli tafsir sebelumnya untuk kita bandingkan apakah yang kita pahami dari arti kata maupun kalimat sesuai dengan apa yang ditulis oleh ahli-ahli tafsir terdahulu gitu. Jadi kita cross check. Nah, kadang-kadang memang eh, ada juga orang yang mempelajari Al-Quran itu tujuannya eh, untuk melanggengkan kepentingan mereka. Ada juga di surat Ali Imran itu Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ ta'wil. Jadi maka mereka mengikuti apa yang samar-samar darinya, wa ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Jadi untuk mencari fitnah atau kebingungan atau eh, pemahaman yang membuat orang itu jadi berbeda-beda gitu dalam masyarakat dan juga untuk mencari-cari takwilnya. Intinya ada juga orang yang mempelajari Quran itu untuk condong kepada kesesatan gitu. Nah, kalau kita niatannya untuk mempelajari Al-Quran itu untuk mencari kebenaran, insya Allah Allah akan bimbing kita sehingga kita bisa memahami Al-Quran gitu. Ya, jadi intinya intinya eh, untuk memahami Al-Quran itu nggak harus nunggu kita betul-betul menguasai bahasa Arab baru kita belajar arti Quran sama tafsirnya, tapi bisa kita mulai secara perlahan-lahan, sedikit-sedikit begitu. Ya. Jadi eh, jadi didukung juga dengan niatan kita gitu untuk mencari kebenaran dalam memahami Al-Quran. Itu Mas Syafi'i.
Baik, terima kasih Tat. Ini ada pertanyaan juga ini supaya lebih cepat ya Tat. Eh, Bentar. Jadi tafsir yang baik digunakan oleh pemula itu tafsir yang seperti apa Tat? Atau mungkin tafsir dari ulama siapa ini yang kira-kira ini cocok ini kalau kita jadikan sebagai referensi bagi orang yang baru memulai. Oke. Ah, Terus terang kalau saya pribadi dulu untuk pemula, saya baca tafsir Al-Azhar dulu ya, Ah, karya Profesor Hamka. Bagi saya itu sangat, beliau kan orang ya, sehingga bahasanya mirip-mirip lah dengan bahasa yang kita pakai. Nah, kemudian juga saya baca baca tafsir Al-Misbah kayak karya Profesor Quraish Shihab gitu ya. Nah, tetapi kalau dari penafsiran yang ditafsir yang di yang di eh, yang ditulis oleh orang Arab sendiri, artinya tafsir Quran pakai bahasa Arab, saya terus terang lebih suka tafsirnya eh, karya Profesor Wahbah Zuhail, namanya tafsir Al-Wajiz. Nah, kenapa saya suka itu? Karena penafsirannya itu ringkas atau simpel gitu. Nah, sehingga nggak terlalu bertele-tele pembahasannya. Terus eh, kata-kata yang dipakai juga mudah untuk dipahami. Nah, tetapi untuk saat ini, artinya eh, dengan dengan eh, kemajuan teknologi, artinya banyak sumber-sumber tafsir yang bisa kita akses gitu ya, tidak hanya misalnya dari buku, tapi juga dari uh, situs-situs yang memang mereka mengumpulkan penafsiran-penafsiran dari ahli-ahli tafsir, kita bisa akses juga gitu. Artinya um, bisa perpaduan ya dari buku-buku karya ahli-ahli tafsir, tapi juga bisa dari uh, situs-situs atau website-website yang sudah dikumpulkan oleh uh, orang-orang yang bergerak di bidang ini ya, media sosial ya. Bisa kita akses itu. Tapi kalau ditanya tadi buku tafsir apa yang cocok untuk pemula, ya tadi tafsir Al-Azhar gitu ya, tafsir Al-Misbah yang saya suka karena memang yang nulisnya orang Indonesia. Kalau yang terjemahan uh, tafsir misalnya dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kadang-kadang kalau penerjemahannya kurang bagus malah bingung untuk memahaminya gitu. Nah, kalau memang yang nulisnya orang Arab, saya malah lebih suka yang tulisan asli dari bahasa Arabnya untuk saya pahami gitu dibanding yang udah diterjemahkan. Mm-mm. Oke. Baik, Amin. terima kasih Tat. Hmm. Insya Allah ini semoga menjawab Sama-sama. ya. Kak Sakinah Nina ya. Lalu ada pertanyaan juga dari Hmm. Kak Adi Nugroho ini. Tat, saya ingin bertanya, gambaran kelas belajarnya itu seperti apa nih, Tat? Itu seperti apa? Mohon dijelaskan, Tat, untuk gambaran kelasnya. Oke, mengenai kelasnya ya. Jadi gini, eh, alhamdulillah kelas-kelas yang saya ajar selama ini cukup banyak. Artinya dalam sepekan itu tiap hari saya ngajar, baik offline maupun online. Kalau dulu offline semua karena belum terjemahan artikel kata lalu disambung kadang ada yang tidak mengerti. Oke, sebentar. Nah, jadi eh, kelas-kelas yang saya ajar ada yang offline, ada online, tiap hari ada. Kadang dalam satu hari ngajar empat empat eh, empat kelas, kadang 5 kelas saya ngajar. Nah, ada yang privat, maksudnya berdua, ada yang satu orang, ada juga yang grup gitu ya. Nah, baik offline maupun online. Cuman belakangan lebih banyak online saya ngajar. Kenapa? Karena lebih efisien. Dimanapun berada bisa belajar asal ada linknya untuk dimasukin, insya Allah bisa belajar. Dan eh, online itu juga
memudahkan banyak orang untuk ikut bersama-sama. Nah, gitu. Kalau kalau offline harus datang ke tempat, kalau jauh susah, kena macet misalnya. Tapi kalau online bisa diakses dari mana aja, bahkan ada yang ikut belajar dengan program yang saya buat ini atau saya ajarkan itu ada yang dari Malaysia, dulu ada yang dari Australia, dulu juga ada yang dari Korea ikut agak apa namanya ikut ikut belajar dari Taiwan dulu pernah tinggal di Taiwan ikut belajar secara online. Nah artinya eh, bisa ikut belajar secara online lebih efisien. Nah kalau misalnya mau ikut belajar yang sudah ada nanti bisa kontak saya kan ada di slide-slide tadi bisa di atau di chat nanti bisa dituliskan sama Mas Safei nomor saya supaya kalau ada yang mau bertanya tentang kelas-kelas silakan. Eh, bisa juga misalnya kalau mau mulai dari baru misalnya nanti eh, kita list atau saya list kita gitu. Jadi artinya bisa ikut kelas yang sudah ada atau ikut kelas yang baru nanti eh, bisa dilaksanakan atau dibuat kelas baru gitu. Nah, intinya bisa komunikasi dulu gitu ya, insya Allah. Baik, nanti untuk teman-teman yang bertanya nomornya Ustadz Husaino nanti bisa kita share ya di grup komunitas Rene Islam. Jadi nanti dari admin sosial media kita akan share gitu. Seperti itu ya, nanti bisa komunikasi langsung dengan Ustadznya lebih intens Hmm. gitu. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan Tad dari Kak Sambu SA. Afwan Tad, izin nanya untuk metode Al-Huda itu lebih ke harfiah ya. Apakah punya nilai plus minusnya Tad? Monggo. Apakah apa yang ujungnya tadi? Apakah punya nilai plus dan minusnya? Oh gitu, oke. Mm-mm. Jadi gini, namanya bahasa ya, bukan hanya bahasa Arab, tapi juga bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Inggris yang saya pelajari. Dasar kita belajar bahasa itu belajar kata gitu. Kalau bahasa Inggris uh, word kan gitu ya, nanti baru sentence gitu, baru kalimat. Nah, begitu juga bahasa Arab. Dasar kita mempelajari bahasa, termasuk bahasa Arab itu kita belajar kata dulu gitu. Nah, arti-arti kata atau isinya kalau bahasa Arab mufrodat, kalau bahasa Inggris vocabulary gitu. Nah, karena untuk mengerti arti-arti kata atau kalimat, basicnya itu tahu artinya dulu gitu, tahu arti kata. Nah, jadi mempelajari arti kata atau harfiah dulu itu menjadi dasar gitu. Nanti baru kalau secara arti kata atau mufrodat atau vocabulary sudah mumpuni, kita sudah banyak perbendaharaan, nanti baru eh, kita mempelajari saya bilang tadi, kita mempelajari bentuk-bentuk kata, jenis-jenis kata. Mm-mm. Oke. I don't know. Oke, itu nomor. Nah, tidak hanya kita tahu arti kata, tapi juga kita bisa uh, mempelajari tindak lanjutnya adalah jenis-jenis kata, bentuk-bentuk kata, perubahan-perubahan kata, sehingga dengan kita mempelajari arti kata, kemudian tata bahasanya, meningkat tuh kemampuan kita sampai nanti dari kata-kata yang kita pelajari itu, maksudnya tata bahasanya, baru nanti meningkat ke kalimat gitu. Nah, ketika kita mempelajari kalimat, maka kita biasanya baru mendapat pemahaman utuh dari ayat gitu dengan kita mempelajari kalimat. Nah, seperti itu. Jadi memang tahapan-tahapan, nggak hanya arti harfiah atau kata-kata saja, tapi mengartikan kata per kata itu dasarnya gitu. Nanti dilanjut baru mengartikan kalimat begitu. Baik, Tat. Ada pertanyaan berikutnya dari Kak Kasilani. Tat, kalau terjemah arti per kata, nah
Itu kalau disambung kadang ada yang maknanya tidak dimengerti. Itu bagaimana ya, Tat? Contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Dan atas Hmm. penglihatan-penglihatan mereka penutup. Terima kasih. Itu, Tat. Itu bagaimana, Tat, Ya, kira-kira? Mm-mm. betul. Nah, jadi gini, makanya eh, meskipun dasar dari bahasa itu adalah mengartikan kata, eh, tetapi ketika kata itu dirangkai menjadi kalimat, kadang-kadang ada kata yang nggak diartikan ketika udah dirangkai gitu. Kenapa ada yang nggak diartikan? Ya eh, karena kata itu ada yang satu paket gitu maksudnya antara satu kata dengan kata yang lain. Contohnya kayak bahasa Inggris misalnya ya, itu eh, misalnya ya look for. Nah, artinya kan mencari. Padahal look melihat misalnya for untuk. Nah, tapi artinya mencari. Nah, sama seperti tadi kayak khotama, artinya mengunci. Itu kenapa alanya nggak diartiin atas lagi? Padahal kalau secara arti ala atas, karena dia sudah satu rangkaian atau satu paket dengan fiil atau kata kerja khotama tadi. Jadi namanya khotama ala, nah itu satu paket artinya mengunci, gitu. Jadi kenapa nggak diartiin lagi ketika dirangkai? Nah itulah bedanya antara arti kata sama arti kalimat begitu. Ya. Tapi untuk bisa mengartikan kalimat, dasarnya dari kata dulu, gitu. Tahap-tahapannya, gitu. Baik, terima kasih, Tat. Barangkali teman-teman masih ada yang ingin bertanya nanti sebelum di closing statement oleh Ustadz Huseno. Adi Nugroho. Iya, nanti Kak kita kirimkan ya untuk nomornya Ustadz Huseno nanti di grup ya. Nanti monggo bisa komunikasi secara langsung. Baik, kalau tidak Ya. ada yang bertanya lagi, mungkin bisa di closing statement dari Antum Tat. Mungkin himbauan supaya belajar Al-Quran atau hal-hal lain mungkin yang ingin Antum sampaikan di penutup ini. Oke. Nah, sekedar informasi, siapa tahu dari teman-teman punya keluhan waktu untuk ikut. Jadi, selain sesekali kami adakan webinar atau Zoom dengan teman-teman penerbit seperti Mas Safei, juga sebenarnya secara rutin itu sebulan 2 kali saya mengadakan Zoom seperti ini, itu kerjasama dengan eh, salah satu yang dulu pernah jadi jamaah pengajian saya, namanya Pak Oni, berdomisili di berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi beliau yang eh, menyiarkan live YouTube gitu, dan nanti setelah live YouTube bisa tanya jawab di Zoom. Itu eh, tiap pekan kedua biasanya, tiap pekan kedua eh, hari Sabtu dan Ahad. Nah, apa yang dibahas? Kalau hari Sabtu itu mempelajari di Rene Islam kan ada juga buku yang diterbitkan Mahfuzat ya, kata-kata mutiara. Nah, itu sengaja kami bahas itu eh, tujuannya tujuannya selain mempelajari bahasa Arab mulai dari kata nanti kalimat, juga mengambil nasihat dari kata-kata mutiara gitu yang ada di dalam mahfuzat tersebut. Nah, insya Allah kami akan adakan tanggal 14 Juni, 14 Juni 2025, insya Allah 2 pekan lagi itu kami adakan, itu membahas kata-kata mutiara di dalam bahasa Arab atau di dalam buku ditulis mahfuzat gitu. Nah, nanti saya ajarin belajar kata, memperbanyak kosakata bahasa Arab, juga mempelajari bentuk-bentuk kata, dan juga mempelajari kalimatnya. Jadi tidak hanya dari kata-kata yang ada dalam Al-Quran kita belajar bahasa Arab, tapi juga bisa dari kata-kata mutiara yang tadi saya sebut disebut mahfuzat gitu ya. Nah, kemudian untuk hari Ahadnya tanggal 15 Juni itu
eh, saya sama Pak On itu mengadakan kajian rutin membahas materi yang ada dalam buku Al-Huda ini. Dan alhamdulillah udah berjalan dari tahun 2021. Jadi udah 4 tahun ya. Sudah sampai materi ke-42. Insya Allah hari Ahad tanggal 15 Juni ini masuk materi ke-43. Dan walaupun udah masuk walaupun sudah masuk materi 43, tetapi ada rekaman-rekamannya gitu, terdokumentasi di channel beliau, channel Oni Martin namanya. Itu ada lengkap dokumentasinya. Jadi mulai materi 1 sampai 43 ada, bisa dibuka-buka atau dilihat-lihat gitu. Mm-mm. Tapi eh, intinya itu yang secara live di YouTube juga bisa tanya yuk di Zoom. Tapi kalau misalnya mau lebih intens lagi, belajarnya lebih leluasa lagi dalam tanya jawab, bisa ikut kelas-kelas yang saya buat gitu. Jadi beberapa pilihan-pilihan gitu ya dalam pembelajaran metode Al-Huda ini. Nah, saya sendiri itu dengan teman saya atau partner itu buku metode Al-Huda yang saya buat tidak tidak hanya sekedar buku juga yang dibaca-baca, tapi juga sudah didukung dengan eh, video tutorialnya di channel Paham Quran yang saya dan teman buat gitu ya. Kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu pingin lihat contoh pembelajaran dari buku metode Al-Huda ini, bisa lihat di channel Paham Quran. Ada materi 1 sampai 60 ada. Tapi sifatnya monolog karena di YouTube. Artinya tujuan kami bikin channel YouTube Paham Quran itu untuk mensupport dari peserta belajar. Artinya kalau misalnya waktu pembelajaran dilaksanakan ada yang belum paham, bisa ngulang di videonya, video tutorialnya. Jadi insya Allah lengkap lah gitu ya. Kalau Bapak Ibu beli buku metode Al-Huda, bisa ikut belajar kelas, bisa lihat tutorialnya di YouTube gitu ya. Uh, Sama tadi sama Pak Uni juga di support juga di YouTube live gitu ya, live YouTube. Jadi insya Allah usaha-usaha yang kami lakukan ini tujuannya supaya kaum muslim, umat Islam uh, yang ada di Indonesia khususnya itu tidak buta gitu terhadap Al-Quran gitu. Maksudnya tidak buta artinya, kalimatnya gitu. Sehingga Al-Quran yang Allah turunkan tidak hanya sebagai bacaan tapi juga bisa memahami kandungannya. Uh, dan insya Allah kalau kita kaji Al-Quran uh, kan terus menarik bagi kita untuk kita pahami gitu ya, untuk kita pahami. Tuh. Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz Huseno, pembahasan yang sangat luar biasa sekali di sore hari ini. Nanti untuk tindak lanjutnya, barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya lebih jauh, bisa di chat saja gitu ya, di nomor yang akan kami share nanti. Izin mengingatkan juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk share insight di Instagramnya, di story. Silakan bisa dicatat apa yang teman-teman dapatkan dari acara kita pada sore hari ini. Jangan lupa juga di tag akun dari Ustadz Huseno dan juga pastinya akun dari Rene Islam. Nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan satu buku 60 hari menerjemahkan Al-Quran sendiri metode Al-Huda. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Tidak terasa sudah 1 jam ya kita itu apa namanya ngobrol panjang lebar gitu ya. Terima kasih sekali lagi khususnya kepada Pak Huseno ya. Matur nuwun Pak, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan berikutnya nantinya gitu ya. Baik, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Atas kesalahan dan kekurangannya mohon maaf. Apabila ada kebenaran itu dari Allah semata. Saya pribadi, Imam Syafi'i, mewakili Rana Islam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Huseno. Dan juga terima Ya, kasih untuk teman-teman makasih semua. Mas Safi. Bapak Ibu semuanya mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan atau kekurangannya gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz.